izin off off cam ya, soalnya sinyalku di sini lagi kurang bagus. Takutnya nanti menghambat ini share screen dan suara. Kita mulai ya buat pembelajaran hari ini. Udah tahu kan kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, udah kelihatan kan? Mulai ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang litosfer dan pedosfer. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang litosfer dan pedosfer ya, tetapi basicnya. Terus untuk sekarang kita lebih dalam mendalami nih hal-hal yang ada di litosfer dan pedosfer. Tapi sebelumnya kita belajar mengenal lagi ya tentang pengertian dari litosfer sendiri gitu. Secara keseluruhan, litosfer sendiri itu adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Jadi di sini kita akan belajar tentang lapisan batuan yang terbentuk di kulit bumi atau kita sering mengenal kerak bumi gitu ya. Litosfer sendiri ini tuh biasanya lapisan bumi yang paling atas dan ketebalannya itu sekitar 66 kilometer, di mana yang terdiri dari batuan dan mineral. Lapisan litosfer itu memiliki beberapa manfaat seperti sumber energi, memenuhi kebutuhan industri, pembuatan perhiasan, alat peledak, dan bahan baku pupuk ataupun manfaat lainnya. Untuk mem- mempelajari tentang litosfer, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembentukan batuan yang terjadi pada lapisan litosfer. Di lapisan litosfer ini akan terjadi 3 pembentukan batuan, yaitu dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang litosfer atau pengertian dan sebagainya? Kalau ada lanjut ya. Kalau mau ditanya langsung aja di kolom chat. Oke, batuan beku tuh untuk pedosfer jelasin nanti ya setelah di sini ada nih apa itu pedosfer gitu. Aku lanjut tentang pembahasan tentang litosfer dulu. Untuk catatan nanti aku bagi kok. Nanti aku langsung bagi di sini aja. Di chat kalau udah selesai kelas. Udah selesai belajarnya gitu. Oke. Yang pertama batuan beku. Batuan beku tuh apa sih? Batuan beku itu tuh terbentuk dari yang beku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku sendiri tuh ada beberapa jenis batuan beku tubir, batuan beku leleran, dan batuan beku korok. Kalau batuan bukan pada kondisi tekanan yang rendah gitu. Atau batuan tubir tuh biasanya tuh kristal. Jadi batuannya tuh kayak ben, kayak bentuknya tuh kayak kayak bentuk kristal-kristal gitu loh, kayak batuan leleran itu batuan yang terbentuk dari lava yang telah membeku di atas permukaan tanah, atau sering kita juga mengenal batuan ekstrusif gitu. Jadi kalau batuan leleran tuh batuan yang membeku di permukaan tanah, kayak contoh tuh lava-lava pijar gitu kan, karena ada kan dia udah sampai permukaan bumi gitu kan, karena ada tekanan suhu, karena ada tekanan temperatur dan sebagainya, itu tuh akhirnya
terbentuk jadi batuan gitu. Terus yang terakhir itu ada batuan korok. Kalau batuan korok tuh terbentuk biasanya tuh di celah-celah permukaan bumi atau gang gitu. Jadi dia masih misal kayak di kerak bumi tapi masih di gang-gang atau di korok-korok dari permukaan bumi gitu. Contoh nih dari batu korok tuh contoh batu apung gitu. Yang selanjutnya batuan sedimen. Kalau batuan sedimen tuh terbentuk dari hasil endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es gitu. Biasanya batuan sedimen tuh karena adanya sedimentasi oleh air, angin, maupun es. Dan lama-kelamaan dari endapan tersebut tuh akan menumpuk dan kemudian mengeras. Dan menjadi batuan gitu kan. Kan udah tahu kan gimana siklus dari terbentuknya batuan gitu kan. Terus kalau batuan sedimen tuh kayak batuan sedimen yang terbentuk di laut. Kita mengenalnya batuan sedimen kontinental. Terus ada batuan sedimen marin gitu yang terbentuk karena gelombang air laut. Terus ada batuan sedimen lakustri yang terbentuk karena pengendapan di daerah danau ataupun batuan sedimen lainnya gitu. Soalnya batuan sedimen ini ada beberapa jenis lain itu juga ya, kayak terus lanjut berdasarkan untuk proses pembentukannya batuan sedimen tuh bisa dibagi menjadi batuan sedimen klasik, sedimen kimiawi, sedimen organik, sedimen airis atau sedimen yang terbentuk karena tenaga angin, ada batuan sedimen glasial gitu ya terbentuk karena es. Terus selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf itu terjadi karena baik dari bahan batuan beku maupun batuan sedimen gitu. Dan biasanya tuh batuan metamorf kan biasanya karena tekanan ataupun suhu yang tinggi gitu kan. Dan ini ada catatan nih dari bagian litosfer itu kan kita juga sering mengenal kerak bumi ya. Untuk kerak bumi sendiri itu ada kita mengenal kerak benua dan kerak samudra gitu. Kalau kerak benua kita sering mengenal komponen itu tuh sering mengenal namanya sial gitu. Sil silisium, aluminium gitu. Kalau kerak samudra itu tuh kebanyakan isinya sima yaitu silisium, magnesium gitu. Terus ada nih pembatas antara kerak atau litosfer dengan mantel bumi. Kita sering mengenalnya mohorovific discontinuity gitu. Ini tuh dicetuskan oleh Horovic gitu. Terus setelah bagian terdalam bumi itu tuh ada kita mengenal inti bumi gitu. Untuk pembatas antara mantel dan inti bumi kita mengenal namanya Gutenberg discontinuity gitu. Sedangkan untuk inti sendiri kita mengenalkan kalau inti itu dibagi inti luar dan inti dalam. Untuk inti dalam itu tuh komposisi terbanyaknya itu adalah nikel dan besi. Ada yang mau ditanyain nggak tentang litosfer? Kalau litosfer nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung lanjut pembahasan ya. Oke, kita lanjut membahas tentang pedosfer. Apa sih pedosfer sendiri itu adalah satu lapisan tanah yang menutupi bumi. Jadi untuk pedosfer sendiri itu kita akan bahas seluk-beluk tentang tanah gitu, baik itu tentang proses terjadinya pembentukan tanah, komposisi dalam tanah, jenis-jenis dan sebagainya. Semua hal yang kita membahas tentang tanah itu kita sering mengenalnya dengan sebutan pedosfer gitu.
Ini nih kayak ilmu pedosfer sendiri itu mempelajari tentang proses pembentukan tanah, faktor-faktor pembentukannya, klasifikasi tanah, dan cara-cara tanah yang ini kalau untuk cara-cara pengamatan tanah di lapangan kita namanya ilmunya pedologi gitu ya. Di Indonesia sendiri ada nih beberapa jenis tanah kayak contoh nih tanah litosol. Tanah litosol ini tuh biasanya ciri-cirinya tuh tidak terlalu tebal, berasal dari batuan beku. Terus ada tanah aluvial. Kalau tanah aluvial tuh tanah yang berdasarkan dari pengendapan di sekitar sungai, sehingga teksturnya tuh beraneka ragam, terus struktur dan pH-nya tuh bermacam-macam gitu. Terus kita mengenal tanah regosol. Kalau regosol ini tuh endapan abu vulkanik dan butiran kasa. Terus ada tanah gambut atau organosol gitu. Biasanya kebanyakan di hutan rawa. Terus ada tanah latosol. Kalau latosol itu terbentuk karena batuan gunung api dalam proses pembukaan selanjutnya gitu. Jadi latosol tuh tanahnya tuh dari abu vulkanik tapi udah mengalami pelapukan atau pengendapan dan sebagainya gitu. Terus ada glumosol. Kalau glumosol itu tanah mineral dengan tekstur lempung dan sedikit jadi kayak ya kayak tanah liat gitu loh kalau glumosol tuh. Terus ada tanah andosol. Kalau andosol tuh tanah mineral dengan berdebu. Terus ada tanah potsolik. Kalau potsolik itu tanah pasir kuarsa dan tingkat kesuburannya tuh rendah. Selain ada tanah potsolik itu juga sering mengenal adanya tanah terra rosa. Kalau tanah terra rosa tuh tanah yang terbentuk karena hasil pelapukan batu kapur. Dan biasanya tuh banyak ditemukan di dasar lembah atau dolin di pegunungan kapur itu tanah terra rosa. Terus kita juga sering mengenal ada tanah padas. Kalau tanah padas itu tuh tanah yang padat akibat mineral yang dikeluarkan oleh air dari lapisan tanah paling atas dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa pelajari lagi tak jenis-jenis tanah lainnya. Terus selain itu tanah tanah sendiri itu juga mengalami beberapa perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh nih karena erosi itu. Erosi ini itu dapat menghancurkan tanah atau memperpindahkan tanah melalui kekuatan air, angin, gletser atau bentuk gravitasi apapun. Kayak contoh Mas Wasting, kayak Mas Wasting itu kan kayak tanah longsor gitu kan karena adanya perpindahan tanah akibat air ataupun angin ataupun gletser gitu. Terus ada perubahan tanah akibat perusakan hutan sehingga mengurangi daya serap dan penurunan kapasitas dalam menahan air. Terus ada nih proses kimiawi karena akibat dari air hujan yang merusak ketahanan pada tanah. Terus ada tanah longsor. Tanah longsor ini tuh berdampak pada kehilangan unsur hara, terkumpulnya garam dan penjenuhan tanah oleh air gitu. Oke, ada yang mau ditanyain litos untuk materi litosfer dan pedosfer? Jadi kalian juga perlu pelajari kayak warna-warna tanah ya. Pasti tanahnya bisa jadi warna merah atau tanahnya bisa warna abu-abu. Itu tuh mungkin anak IPA gitu mungkin lebih ini, tapi anak IPS kan takutnya kalau misal nanti di SBM gitu, SBMPTN gitu keluar gitu kan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini kalian udah tahu-tahu tentang lempeng-lempeng benua, lempeng-lempeng samudra gitu nggak? Halo, suaraku kedengeran nggak?
Oke, aku aku share kali ya buat ini, buat review. Oke, aku share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Untuk kayak warna tanah tuh benar kan kayak zat kimia ya, kayak misal tuh kayak warnanya merah itu tuh berdasarkan dari mineral hematite atau apa gitu. Nanti kalian bisa baca tuh gitu. Aku lanjut tentang litosfer dulu ya. Kalau ini tenaga pembentukan bumi. Ini tadi ada yang nanya tentang epirogenesa negatif sama ini ya, epirogenesa sama orogenesa ya. Kalau epi, epirogenesis itu pengangkatan dan penurunan benua kayak kayak gini nih meluap dari luar, kayak orogenesa kan jadi kayak seolah-olah tuh daratan lebih rendah dari lautan gitu kan atau sebaliknya gitu-gitu kan. Ini jenis epirogenesis negatif tuh da- daratan kelihatan naik. Kalau epirogenesis positif tuh daratannya tuh kayak kelihatan turun gitu. Jadi air lautnya yang naik gitu kan. Terus pergerakan lempeng. Kayak ini nih zona konvergen. Kalau konvergen kan dia berarti kan memusat. Jadi kan dia mendekati gitu kan istilahnya. Misal terjadinya tabrakan antar lempeng, berarti kan lempeng satu dengan lempeng lain itu kan saling berdekatan kan. Akhirnya terjadi tumbukan antar lempeng atau menghujam gitu ke bawah yang kita sering mengenal dengan subduction gitu. Contoh nih adanya subduction itu tuh terjadinya palung laut gitu kayak adanya palung Mariana dan sebagainya gitu. Terus ada zona divergen. Divergen itu kita kayak artinya menyebar kan lempeng-lempeng ini tuh saling bergerak menjauh atau berlawanan. Ditandai itu dengan terbentuknya kerak bumi baru atau naiknya materi dari astenosfer yang biasanya membentuk bunga laut gitu. Atau kayak ini nih, kayak kayak San Andreas, tahu nggak sih ini apa tuh yang di Amerika tuh namanya, yang retakan San Andre ya, patahan San Andreas itu tuh contoh dari divergen ya. Terus ini ada batasan sesar mendatar terjadi karena ada pergerakan dua lempeng dengan arah berlawanan sehingga penghilang atau pemunculan kerak bumi. Contohnya ini pembentukan gunung-gunung. Ini nih contoh lempeng. Ini patahan-patahan lempeng gitu. Kayak ada Nas Nazca Plate, South America Plate, kayak nanti di sini terbentuknya pegunungan di wilayah Peru dan Brazil dan sebagainya kan. North Amerika, Pasifik, Philippine Plate di sini dari ketika adanya konvergensi antara Philippine Plate dengan Pacific Plate satunya kan terbentuk nanti Palung Mariana gitu kayak Australian Plate terus Eurasian Plate gitu kan. Arabian, Indian, ini nih kayak Indian Plate, Eurasian Plate nanti akan bentuk
pegunungan juga gitu. Jadi kayak kita harus tahu nih kayak misal nih, kenapa sih bisa terjadi konvergensi di wilayah ini? Misal di Amerika, kenapa sih bisa terbentuknya pegunungan di wilayah Hawaii kenapa gitu? Atau ke, kenapa sih terbentuknya pegunungan Himalaya atau kenapa sih di Indonesia sering terjadinya gempa dan sebagainya itu kan bisa nih cuma lihat dari patahan lempeng-lempeng ini yang kelihatan abu-abu ini kan dia patahan-patahan dari lempeng-lempeng perbatasan lempeng lempeng Australia, lempeng Filipina, Australian, Pasifik, Nazca, Antartik dan sebagainya gitu. Se Scotia tuh dia lempeng ya, dia tuh lempeng di Amerika, di bawahnya Amerika Selatan udah deketnya sama samu samu sama kutub selatan gitu. Ini tuh nama-nama lempeng. Kayak tahu tahu nih sebelahnya, kayak misal nih sebelahnya tuh ternyata Pasifik, Kak Samudra Pasifik kan, berarti lempengnya lempeng Pasifik gitu. Terus kalau kalau sebelahnya Arab Arab Saudi itu dia lempeng Atlantik tuh. Kita tahu kalau itu berarti lempengnya lempeng Atlantik gitu. Misal Kak, kalau ada gempa dan semakin pergeseran lempeng tuh kita tahu bahwa itu tuh yang bergerak tuh lempeng mana dan lempeng mana gitu. Misal di soal gitu. Jadi kita kalau kita udah bayangin tuh lempeng mana dan lempeng mana gitu. Ada pertanyaan nggak ini tentang lempeng? Kita langsung lanjut ke soal aja ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut ke soal? Oke, lanjut ke soal. Kalau ada Skoti, Skotia tuh lempeng Skotia ya. Ini lempeng yang di bawah Afrika Selatan gitu dan dekat dengan Kutub Selatan itu namanya lempeng Skotia. Aku nggak tahu sih sejarahnya kenapa disebut lempeng itu gitu. Eh, lanjut ya, pertanyaan kalau ada yang tahu jawabannya boleh tuh di kolom tulis di kolom chat. Hal yang harus dilakukan jika kita berada di pantai menyadari bahwa tsunami namun sudah tidak memungkinkan untuk evakuasi, yaitu A. Memasukkan diri terkait apa yang akan terjadi, B. Masuk ke air dan berenang menuju ke tengah laut, C. Berteriak sekencang-kencangnya, D. Naik ke lantai paling atas bangunan kokoh di sekitar pantai, E. Bersembunyi di bawah kolong meja pedagang kaki lima gitu. Yang lain, oke. Bener ya, jawabannya D. Bentar ini udah aku coret, aku nanti share screen dulu deh. Oke, bener ya, jawabannya yang D. Lantai paling kokoh ini. Atau kalau bisa nih kayak di tengah laut gitu kan. Kayak ini kan ini mitigasi bencana tsunami kan. Kayak misal kita di tengah laut kayak misal nelayan tuh di tengah laut terus mereka tahu tuh kayak gejala adanya tsunami karena melihat gelombang yang tinggi. Ah itu tuh baru tuh para nelayan yang di laut tuh berusaha
untuk ke tengah laut gitu kan, karena kan di tengah laut kan kalau mau tsunami kan arusnya lebih tenang daripada yang dekat dengan pantai gitu kan. Emang kalau di awal kan kayak arusnya kan menyusut baru kan membentuk gelombang yang gede gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor satu? Oke, next ya. Oke, breksi, konglomerat, dan batu lempung merupakan contoh dari batuan. I- Iya benar ya, ini kalau batu breksi, konglomerat, dan batu lempung tuh dia batuan sedimen kan keba- mereka tuh kan batuan karena pengendapan yang diakibatkan oleh air, sungai, angin dan sebagainya. Contoh nih kayak konglomerat gitu-gitu Kak. Konglomerat kan ini karena proses pengendapan dari berbagai batuan sehingga membentuk batuan konglomerat gitu kan. Ada yang mau ditanyain nggak? Dan biasanya tuh kalau batuan sedimen tuh kebanyakan batuannya tuh cantik-cantik gitu loh. Selain batu malihan ini kan kita sering mengenalnya batu metamorf ya. Malihan dan metamorf tuh sama. Contoh batuan beku tuh kayak batu basal, andesit, gitu-gitu. Jadi kayak batuan kayak kalian pernah lihat batuan kalau dipakai kacamata besar ataupun enggak itu kan biasanya ada kayak bentuknya kristal gitu-gitu kan itu juga banyak batuan beku intrusi dan batuan beku itu hampir sama ya. Batuan sedimen tuh banyak ya jenisnya kayak batu lempung ini kan juga biasanya buat bahan bangunan. Konglomerat ini tuh biasanya buat hiasan. Semen jadi tergantung jenis batuannya sebenarnya mm, banyak gitu loh. Kebanyakan kalau sedimentasi itu biasanya untuk bahan bangunan, kayak bahan bangunan gitu. Kebanyakan ya kayak ataupun buat hiasan ataupun buat bahan tambahan untuk pembuatan di suatu industri dan sebagainya gitu. Kalau malihan itu kan biasanya batuan yang bernilai ekonomi tinggi kan kayak berlian, emas dan sebagainya. Jadi emang kalau jenis-jenis batuan tuh kan banyak banget kan kayak andesit, basal gitu-gitu. Itu contoh batuan beku kayak granit dan sebagainya itu juga batuan beku. Kalau metal kan kayak berlian dan sebagainya gitu. Rada bingungnya apa tuh? Kalau sebenarnya ini tuh harus diapalin sih, tapi kayak hal-hal yang biasanya familiar lah di telinga kalian gitu. Kayak batu lempung tuh kan namanya kayak batu lempung itu kan batu kapur ya. Jadi kalau macam-macam jenis batuan tuh emang harus diapalin sih. Yang paling gampang diapalin tuh kan batuan metamorf atau sedimen ya daripada batuan beku gitu. Emang harus ekstrak kalau mau mau ini kalau mau hafal jenis batuan. Buat PR lah, Salman. Kamu harus ini memacu diri sendiri untuk menghafal jenis-jenis batuan. Ini ada apa aja gitu. Tulis aja tuh di depan lemari.
batuan bekunya, sebutin tuh batuan sedimen apa, terus batuan metamorf apa namanya, terus nanti kalau mau ganti baju kan sebelum buka lemari kan baca dulu, oh ini nih, ternyata batuan beku ini kan nanti lama-kelamaan juga apa. Oke lanjut ya, ada yang mau ditanyain nggak? Oke lanjut ya, nomor 3. Puncak tertinggi dari pegunungan Himalaya adalah Everest. Rangkaian pegunungan Himalaya tersebut tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena apa nih? Adanya divergen antara lempeng benua dengan lempeng benua, terus adanya konvergensi antara lempeng benua dengan lempeng samudra, adanya transform antara lempeng benua dengan lempeng benua, adanya konvergensi antara lempeng benua dengan lempeng benua, atau adanya transform antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Apa nih jawabannya? Bayangin tuh, pegunungan Himalaya tuh di mana gitu kan. Pegunungan Himalaya tuh di wilayah mana sih gitu. Yang lain masih bingung ya, yang ini jawabannya bervariasi sekali. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke, kita kenapa? Ini ada aku sih no. Nggak dapat nilai dong kalau no. Oke, lanjut ya. Oke, tadi ada yang jawab A nih, adanya divergensi antara lempeng benua dengan lempeng benua. Berarti kan divergensi itu kan membelah artinya kan. Kalau benua prosesnya tuh bertumbuk bukan membelah gitu kan. Kan divergensi itu kan artinya saling menjauh. Kalau saling menjauh itu kan misal nih dua benda gitu kan. Kalau saling menjauh itu kan berarti nggak akan terjadi dudukan kan, malah akan terjadi suatu dudukan yang luas gitu atau nanti akan membentuk lautan baru gitu. Kalau divergensi itu identik salah satunya tuh akan terbentuknya akan terbentuknya lautan yang baru gitu. Bukan pegunungan. Kalau pegunungan itu kan dia artinya saling berdekatan kan, saling bertumbukan. Kalau saling berdekatan atau bertumbukan kan itu artinya konvergensi kan. Kan konvergensi itu kan antara lempeng satu dengan lempeng yang lain itu kan saling berdekatan akhirnya bertumbukan kan, kalau bertumbukan terus itu kan akan naik 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 jadi kan jadi deretan pegunungan kan. Kalau transform itu kan kita sering namanya sesar. Transform itu nama lainnya sesar ya. Tahu kan sesar itu kayak kayak hampir kayak patahan tapi dia beda sama patahan. Dia kayak kayak bergesek-gesekan gitu loh. Sesar tuh kayak transform tuh bergesek-gesekan atau berpas-papasan gitu. Jadi kalau pegunungan Malaya itu kan dia kalau kita bayang tuh kan itu tuh kan di sekitar India. Dari India sampai Nepal, sampai Bhutan gitu kan, sampai Nepal lah gitu kan. Pegunungan Himalaya kan dari India sampai Nepal gitu kan. Dia tuh kan memanjang tuh dari India sampai Nepal. Sedangkan di bawah memanjang itu kan bawahnya India, sedangkan kan di atasnya kan ada negara Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya gitu kan. Kan berarti bawah bawah daratan atas daratan dong.
Jadi kan itu adanya tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua karena lempeng benua bawahnya Asia, yang atasnya benua Eurasia atau benua 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 yang membentuk Eropa gitu kan. Jadi harusnya jawabannya yang bener deh ya. Bukan B, bukan bukan lempeng konvergensi antara benua dengan lempeng samudra. Kalau biasanya tuh kalau konvergensi antara lempeng benua dan lempeng samudra itu tuh banyak satunya daratan, satunya tuh dia dekat dengan lautan gitu. Jadi kalau transform tuh maaf, maaf. Yang tadi kan aku ya sama aja sih kayak patahan Andreas itu kan. San Andreas itu juga termasuk contoh dari transform gitu. Adanya patahan San Andreas atau sesar San Andreas itu tuh contoh dari transform gitu. Contoh konvensi antara samudra dan benua. Bentar. Kalau dilihat dari petanya, bisa nih kayak contohnya Greenland gitu. Kayak Greenland itu kan dia sebenarnya dia adanya patahan antara ini ya, antara lempeng benua dan lempeng samudra kan. Ataupun yang dulunya kayak Amerika Utara, terus adanya South America nih kayak antara lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nazca. Itu tuh juga nanti akan membentuk deretan pegunungan di sekitar Peru gitu. Oke, kalau iya, kalau lempeng benua bertabrakan dengan lempeng benua itu akan membentuk gunungan. Kalau kalau divergensi itu tuh biasanya membentuk daratan yang luas ataupun samudra gitu. Kalau apa sih perbedaan divergensi, konvergensi, dan transform kan? Kalau divergensi itu saling menjauhnya antar lempeng satu dengan lempeng lainnya. Jadi lempengnya tuh saling bermusuhan lah, kayak saling bermusuhan, jadi saling menjauh gitu kan. Kalau konvergensi itu tuh lempengnya tuh saling saling mendekat bahkan sampai bertumbukan gitu. Kalau transform itu tuh biasanya tuh kayak sesar bergeser itu biasanya tuh saling gesekan atau terjadinya tadi kayak misal karena adanya patahan jadi ada suatu wilayah yang lebih tinggi terus wilayah yang lain lebih rendah gitu-gitu kan kayak epirogenesa dan orogenesa gitu itu contohnya dari kayak transform tuh karena dia adanya sesar gitu kan saling bertarikan bertarikan itu kan berarti divergen kan karena kan dia menjauh kan. Boleh nanti aku kirim di kolom chat ya kalau udah selesai. Lah. Iya, kalau kalian secara geografi mungkin ngapalinnya kan panjang lah ya. Kalau divergen itu kan kan divergen gitu kan. Kan tahu kan diver diver gitu kan dia menjauh kan. Convert convert itu kan artinya mendekat kayak sentrifugal sama sentripetal gitu kan. Kalau sentrifugal itu kan mendekat gitu kan. Kalau sentripetal itu kan menyebar gitu-gitu kan. Oke, ada yang ditanyain nggak ini tentang divergensi, konvergensi, transform gitu.
Udah nggak ada yang mau ditanyain? Contoh kayak divergen itu tuh biasanya terbentuknya laut baru atau samudra baru gitu. Mungkin dulu tuh kayak Amerika sama Afrika itu kan dulu kan ada Eurasia sama Pangea kan. Kayak gitu. Pangea dan Gondwana gitu kan. Jadi kayak soalnya tuh samudranya sama gitu kan. Terus lempeng-lempengnya bergerak, bergerak berat terus kayak nanti membentuk samudra Atlantik gitu-gitu kan. Itu bisa aja karena adanya divergensi antar lempeng. Itu lempengnya bisa aja benua dan samudra atau samudra dan samudra gitu. Eh, sentri sentrifugal tuh ke dalam nggak sih? Baru sentripetal tuh yang keluar. Terbentuk terbentuknya pulau baru itu bisa aja karena ada divergensi antara lempeng benua dengan lempeng benua gitu. Oke, maaf, maaf. Suaraku kedengaran nggak kalau sekarang? Jadi kalau terbentuknya pulau itu bisa aja karena adanya divergensi antara lempeng benua dan lempeng benua gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, next ya. Oke, lanjut nomor 4. Kalau Indonesia tuh kan Indonesia tuh kan ada 3 lempeng ya yang berpengaruh ya. Itu biasanya kebanyakan kalau Indonesia tuh berpengaruhnya terhadap kayak gempa bumi, tsunami dan sebagainya gitu kan kan. Indonesia pertemuan lempeng Pasifik, terus Asia, terus sama Australia gitu kan. Itu tuh kan makanya kan kita sering mengenal Ring of Fire gitu kan. Lempeng-lempeng yang adanya deretan pegunungan gitu di wilayah Ring of Fire gitu kan. Jadi salah satu itu ya makanya Indonesia rawan gempa karena Indonesia juga dilalui oleh berbagai jenis lempeng itu juga gitu. Lanjut ya nomor 4. Pacitan atau Jawa Tengah memiliki tanah merah yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sedangkan Sleman, Yogyakarta berada di lereng Gunung Merapi. Jenis tanah yang terbentuk di dua daerah tersebut adalah tanah yang B, ada yang E, ada yang C, ada yang B. Oke, kita paling gampang kalau susah, wah apa tuh tanah warna kemerahan gitu kan. Kita clue-nya yang paling gampang deh, yang Yogyakarta Sleman. Dia kan di lereng Gunung Merapi itu. Berarti kan kalau di lereng Gunung Merapi, berarti kan tanahnya jenis vulkanik kan. Oke, berarti pilihannya antara A, B, dan C gitu kan. Kalau D dan E itu nggak mungkin kan karena ini di wilayah Yogyakarta. Tinggal pilihannya laterit, petzolik, sama organosol gitu. Kak, kita apa sih itu tanah laterit gitu kan?
Tanah laterit sendiri itu adalah tanah vulkanik yang telah terjadinya proses pelarutan karena hujan yang banyak serta suhu yang tinggi, sehingga warnanya tuh lebih berubah menjadi kemerah-merahan. Itu tanah laterit. Makanya tanah laterit itu dia tanahnya adanya vulkanik tapi karena melalui pelarutan pencucian sehingga tanahnya berubah kemerah-merahan. Ini kan ini tanahnya kemerahan kan berarti kemungkinan bisa nih tanah latolit gitu kan. Kalau tanah pozolik itu kan dia tanah vulkanik tapi warnanya kekuning-kuningan. Ini ya, clue-nya kalau laterit itu warnanya merah, kalau pozolik itu warnanya kuning. Terus kalau organosol kan kita tahu ya, kalau organosolnya tuh tanah gambut gitu kan. Berarti kan kalau tanah gambut itu kan berarti kayak di wilayah Kalimantan ya, di mana wilayah Kalimantan tuh yang sebagian besarnya kan hutan atau rawa gambut gitu kan. Jadi jawabannya yang benar yang A ya. Kalau kapur itu kan dia ada nih di wilayah Jogja, tapi kan dia wilayahnya di wilayah Gunung Kidul ya, yang di mana gunungnya tuh berupa gunung kars gitu. Kalau humus ini kan dia tanah subur yang biasanya tanahnya tuh banyak kan tanah organik gitu kan. Ini yang tanah yang paling bagus untuk tumbuhan gitu. Jadi kalau misal kalian apa sih tanah kemerahan, tapi coba lihat nih clue yang belakangnya. Oh, ternyata nih di Jogja, tapi di lereng Gunung Merapi kan berarti tanahnya vulkanik semua gitu kan. Kalau pozolik tuh dia sama aja tanah vulkanis sama sama kayak laterit, tapi beda dalam proses sedimentasinya atau proses pencuciannya. Kalau kalau laterit itu kan pencucian karena hujan yang banyak dan suhu yang tinggi sehingga menyebabkan tanahnya tuh warna merah. Kalau pozolik itu tuh sama sama juga karena pencucian disebabkan oleh air hujan yang banyak tetapi suhunya tuh rendah. Kalau laterit kan suhunya tinggi, kalau pozolik tuh suhunya rendah dan biasanya tuh banyak terdapat di pegunungan gitu sehingga warnanya tuh kekuning-kuningan. Iya, kalau tanah tuh kuncinya emang jenis kayak jenis tanah, jenis batuan itu harus dihafal. Kayak ya ditulis aja kalau kalian tulis tuh kalian yang sering ngelewatin daerah misal di kamar atau di kamar mandi dan sebagainya kalian tulis aja tuh kalau buat ngapalin atau di mana yang gampang kalian apalin gitu terutama buat kalian anak-anak yang linjur gitu kan. Tanah tanah liat tuh bisa aja tuh dia bagian dari tanah laterit ya atau kan makanya kan kalau tanah liat itu kan warnanya kemerah-merahan kan. Ada juga nih mungkin kalian apa belum familiar dengan tanah namanya tanah margalit gitu. Kalau tanah margalit ini tuh tanah dari batuan yang banyak mengandung kapur dengan pengaruh hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Sehingga warnanya tuh berubah menjadi hitam gitu. Kalau tanah margalit itu warnanya hitam karena pengaruh hujan yang tidak merata sepanjang tahun gitu. Linjur tuh lintah jurusan ya. Aku kurang tahu sih kalau pozolik itu contohnya tanah kucing. Aku nggak tahu ya, maaf. Tanah kucing itu seperti apa? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini tentang nomor 4. Oke, next ya.
Vulkanisme adalah aktivitas magma yang keluar mencapai permukaan bumi. Akibat dari kegiatan vulkanisme ini, muncul gejala pasca vulkanik, salah satunya yaitu munculnya geyser. Geyser merupakan semburan air panas di permukaan bumi dengan periode semburan air yang teratur. Hal tersebut terjadi karena bentar ini ada yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom chat ya. Tanah laterit bisa nggak Kak berubah jadi tanah vulkanik? Eee, bukan berubah ya. Tanah laterit itu awalnya dari tanah vulkanik. Tanah yang sangat subur gitulah Kak. Kan tanah vulkanik itu kan subur ya, bagus buat tanaman. Tapi karena adanya proses pencucian oleh air hujan, dan karena suhunya yang tinggi, suhu di sekitar tanah laterit perubahan suhunya yang terlalu tinggi, itu tuh menyebabkan kerusakan, menyebabkan apa sih, bagian-bagian yang di dalam tanah itu berubah komposisinya sehingga tanahnya itu tuh kurang subur dan warnanya kemerah-merahan gitu. Oke, ini nih. Vulkanisme itu setelah pasca vulkanisme itu biasanya muncul geyser. Terus geysernya itu kan semburan air panas ke permukaan bumi. Hal ini tuh terjadi kenapa sih, kenapa munculnya geyser ke permukaan bumi gitu? A, apakah adanya tingginya kandungan belerang, B, terdapat tekanan yang tinggi di kepunden, C, adanya gas alam arang yang mendorong ke atas, atau adanya sirkulasi uap air terjebak dalam lapisan bumi, ataupun terdapat magma yang tersikap di batuan gitu. Namanya variasi ya, ada yang bilang A, ada yang bilang D, ada yang bilang D, ada yang bilang B. Oke, guys, itu kan dia semburan air panas ke permukaan bumi ya. Oke, ada yang bilang jawabannya A. Geyser tuh kalian pernah geyser tuh beda ya sama pemandian. Ya hampir sama kayak pemandian air panas, tapi kan dia geyser itu kan dia tuh semburannya tuh tinggi gitu loh, kayak kayak biasanya di kawah-kawah gitu kan, ataupun kalian yang terkenal tuh di Amerika Serikat, di taman apa ya, yang sekitaran Grand Canyon itu kan dia ada ya, ada semburan air panas gitu, itu tuh ya Yellowstone, di Yellowstone itu kan dia ada geyser ya, itu contoh geyser yang paling inilah gitu. Itu adalah contoh geyser. Kalau di Indonesia ya, ya itu yang bukan beda ya antara sumber air, ya hampir sama sih sumber air panas. Kalau kalau geyser itu biasanya suhunya tuh lebih panas gitu loh. Ada jawabannya tingginya kandungan belerang itu bukan terjadi bukan terjadinya geyser ya, tapi geyser itu mengandung tingginya kandungan belerang gitu. Jadi enggak, A bukan ya, A itu tuh adanya geyser menyebabkan kandungan belerang yang tinggi itu, adanya geyser menyebabkan, bukan geyser disebabkan oleh gitu ya. Kalau kalau geyser, kalau B itu terdapat tekanan yang tinggi di kepunden. Biasanya itu tuh akan terjadi gunung meletus itu ini ini yang terjadi pada B gitu. Kepunden tuh kan kayak ini ya, apa sih? Kayak puncak gunung gitu loh yang kawah, bukan kawah di gunung, tapi kepunden itu kan di dalam gunung berapi itu kan. Itu tuh karena adanya tekanan yang tinggi di kepunden, makanya kan akhirnya gunung itu kan meletus kan. Itu tuh bukan karena geser ya, yang B bukan. Terus adanya gas asam arang yang mendorong ke atas itu juga
bukan ya, kan asam arang itu kan beda ya dengan adanya air gitu ya, air air panas gitu kan. Tapi jawabannya yang paling benar itu tuh adalah D, adanya sirkulasi uap air yang terjebak di dalam lapisan bumi gitu. Hampir kayak lumpur lapindo, tapi kan dia itu kan namanya lumpur panas ya. Sebenarnya tuh lumpur lapindo tuh hampir sama kayak geser, tapi bedanya kalau lumpur lapindo tuh yang keluar tuh dalam bentuk lumpur gitu loh. Kalau terdapat magma yang tersingkap di batuan, ini tuh bisa aja jadi nanti batuan beku gitu, atau kita sering mengenal namanya batuan korok gitu. Yang itu bisa aja kemungkinan membentuk batuan beku. Terus malah kalau adanya gas asam perang yang mendorong ke atas, ini malah biasanya kebanyakan waktu terjadinya gunung meletus. Kayak kalian tahu kan kalau di Gunung Merapi itu sering mengenal adanya wedus gembel gitu. Wedus gembel itu kan gas yang beracun karena salah satunya tuh gas asam arang ini tuh yang menyebabkan beracun terhadap tubuh manusia gitu. Terus terdapat tekanan yang tinggi di Kepunden itu juga biasanya terjadinya gunung meletus itu. Kalau tingginya kandungan belerang itu tuh hasil dari geser, bukan faktor yang menyebabkan terjadinya geser gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 5? Geyser tuh geyser tuh adalah ini kan, geyser tuh adalah semburan air panas kan. Lanjut, gletser itu es ya. Geyser itu kan semburan air panas ke permukaan bumi. Kalau gletser itu tuh es, artinya tuh kayak kayak misal nih sungai yang disebabkan karena air es mencair itu tuh contoh sungai gletser gitu. Oke, lanjut ya. Udah paham yang tadi perbedaan antara geyser dan gletser gitu? Kalau udah next ya. Oke, lanjut. Batu apung merupakan contoh dari batuan beku luar atau efusif. Batu apung memiliki struktur yang tidak berbentuk atau amorf dan tidak memiliki kristal. Hal tersebut terjadi karena, ada yang tahu nggak nih jawabannya? Apakah karena pendinginan batuan yang terjadi dalam waktu yang sangat lama, atau terbentuk karena tekanan yang tinggi? Terus apakah karena pembekuan yang sangat cepat di permukaan bumi, atau adanya timbunan endapan yang telah mengalami pemapatan, ataukah panas magma yang mempengaruhi pembentukan batuan? Ada yang bilang C, ada yang bilang A. Oke, ini kan batuan beku ya. Batuan beku luar gitu kan. Jadi jawabannya yang paling benar yang C ya. Terjadinya pembekuan yang sangat cepat di permukaan bumi gitu. Kan kalau yang batuan kristal itu kan biasanya kadang di di dalam di dalam kerak bumi itu kan juga bisa terbentuknya batuan beku juga kan. Kalau pendinginan batuan terjadi dalam waktu sangat lama itu bisa aja nih yang A itu batuan metamorf. Terus terbentuk karena tekanan yang tinggi juga bisa aja itu batuan metamorf gitu kan.
Kalau timbunan endapan yang telah mengalami pemapatan, itu kan ini ciri dari batuan sedimen ya. Kalau panas magma yang mempengaruhi pembentukan batuan, ini bisa aja jadi batuan beku juga bisa. Tapi kan ini di cerita di sini kan batu apung, contoh dari batuan beku luar, tetapi strukturnya tuh belum atau belum terbentuk secara secara maksudnya mungkin secara rapi dan sebagainya dan tidak ada memiliki kristal gitu. Ini ini ya karena adanya pembukaan yang sangat cepat di permukaan bumi gitu. Emas tuh termasuk batuan ya, kayak berlian itu kan juga batuan ya. Iya kayak berlian itu contoh dari batuan metamorf ya. Atau kayak marmer gitu-gitu dia juga batuan metamorf. Kalau option A itu bisa aja pendinginan bata terjadi dalam waktu yang biasanya kalau pendinginan dalam waktu yang lama ini tuh biasanya batuan metamorf, apalagi ditambah nanti ada tekanan yang tinggi maupun suhu yang tinggi yang ekstrim itu makin makin jadi tuh batuan metamorf itu biasanya akan bernilai lebih tinggi gitu ya kayak berlian gitu-gitu kan dia karena mengalami pendingin batuan yang sama, terus adanya tekanan yang tinggi atau adanya suhu yang tinggi gitu kan. Oke, ada yang ditanyain atau kita next? Batu batu bara tuh kan dia juga ada jenisnya ya, batuan bara yang baru ataupun yang lama. Biasanya kalau batuan bara yang udah jadi batu bara itu tuh bisa aja jadi batu metamorf gitu. Oke, lanjut ya. 3 soal lagi nih. Jika kita pergi ke pantai, sering terlihat bekas garis pantai yang bertingkat-tingkat. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut mengalami apa nih nomor 7. Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, ini kan garis pantai yang bertingkat-tingkat ya. Oke, jawabannya yang benar yang A ya. Kan kenapa kan epirogenesa negatif itu kan adalah naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut terlihat turun. Jadi ketika garis pantai terlihat bertingkat-tingkat menandakan bahwa daerah tersebut mengalami penaikan suatu daratan gitu. Kalau epirogenesa pesisir kan kebalikannya ya. Daratan yang kelihatannya lautan yang kelihatannya lebih tinggi daripada daratannya gitu. Lanjut ya. Kalau epirogenesa tuh naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut turun. Orogenesa tuh sebenarnya hampir sama kayak epirogenesa, tetapi ini tuh kalau orogenesa tuh biasanya terjadinya tuh dalam waktu yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Kalau kalau pirogenesanya tuh sebaliknya. Contoh orogenesa tuh kayak terjadinya lipatan, terus pelengkungan dan sebagainya. Kalau epirogenesa itu tuh contohnya tuh kayak patahan gitu. Kalau orogenesa tuh lipatan, kalau epirogenesanya tuh kayak contohnya patahan, kayak kita mengenal graben, terus kita mengenal
slang gitu-gitu. Jadi kalau orogenesa tuh biasanya lapisannya tuh lentur gitu kan. Kalau yang epirogenesa tuh lempengnya tuh biasanya kaku jadi terjadinya patahan gitu. Lanjut ya, nomor 7. Nomor 8. Tadi kan nomor 7A ya. Oke. Nomor 8, Pantai Kalimantan bagian barat merupakan wilayah gambut dan rumput berawa, sedangkan Gunung Kidul Jogja merupakan daerah kars yang tandus jenis tanah yang terbentuk di daerah tersebut adalah kars, gambut, dan kars. Oke, benar ya jawabannya yang B. Kan organosol atau gambut gitu kan. Terus kalau B kan jadinya kapur dan kapur. Jadi ya udah antara C, D, dan E gitu. Tapi lihat lagi nih, yang paling tepat yaitu D gitu kan. Lanjut ya, kan tadi udah tahu kan kalau aluvial kan di sekitar sungai kan, jadi tanah aluvial tuh juga bagus buat pertanian juga gitu. Lanjut, lanjut 9. Jika kita sedang berada di dalam gedung, tiba-tiba terjadi gempa bumi, hal yang harus kita lakukan adalah apa nih? Yang benar ya, mitigasi bencana untuk gempa bumi yang paling tepat ini adalah E ya. Kalau C itu kan nggak boleh kan. Kalau tempat tinggi ini tsunami. Pun kalian ada tahu nggak nih, misal kalian terjadi gempa bumi gitu, tapi kalian ada di dalam mobil gitu. Gimana sih mitigasi untuk bencana kayak gitu? Ada yang tahu nggak nih? Sebelum pertanyaan nomor 10. Kan kalian di dalam mobil kan, tiba-tiba gempa. Apa yang akan kalian lakukan? Hentiin mobil terus ngapain tuh? Baca istighfar nggak? Tetap di dalam mobil. Ya, jadi kalau misal kita dalam dalam mobil kan kita ini ya, kita keluar dari mobil terus biasanya kalau yang benar itu kan kita keluar nyari ruang terbuka hijau dan nggak kuncinya tuh nggak usah diambil gitu. Di atas pohon apa dulu tuh? Di atas pohon ya turun, nyari ruang terbuka hijau. Ya mati berarti Kak, kalau di dalam kuncinya hilang terus kekunci.
Ya dobraklah kacanya. Oke, ini kalau tsunami. Kalau lagi di laut nelayan gimana, Kak, gitu ya, kalau lagi tsunami ya. Jadi kalau misal nelayan tuh lagi mau laut, kalau lagi nyari ikan gitu kan di tengah laut terus akan terjadi tsunami. Jadi mereka bukan malah ke tepi, tapi mereka malah makin ke tengah gitu kan. Kapalnya tuh malah bergerak makin ke tengah laut, bukan makin ke tepi laut, karena lebih aman ke tengah laut daripada ke tepi. Kalau nanti udah tsunami-nya udah selesai, baru tuh ke tepi laut gitu kan. Oke, lanjut ya, nomor 10, nomor terakhir. Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai kurang lebih 11 kilometer. Palung Mariana terbentuk karena adanya gerakan konvergensi antara lempeng, apa nih? Palung Mariana. Ada bilang B, ada yang bilang C. Palung Mariana tuh di mana sih? Ada yang bilang D. Oke. Berarti kalau laut yang paling dekat sama Filipina apa? Yang benar yang B ya, Filipina dan Pasifik. Kan Palung Mariana itu kan dia di negara Filipina, tapi kan dia dekat sama Samudra Pasifik ya. Terutama Palung Mariana tuh di Kepulauan Mariana sendiri kan. Kalau kalau Filipina sama Eurasia jauh ya. Eurasia itu kan lempeng di benua Eropa ya. Jadi itu kan jauh banget kan. Terus Pasifik dan Indo-Australia tuh malah bukan terjadinya di wilayah Filipina, tapi harusnya terjadinya kayak di wilayah Indonesia gitu, kayak di kepulauan kayak misal di Maluku gitu-gitu itu Pasifik dan Indo-Australia juga kan. Makanya kan di daerah Maluku itu kan juga termasuk full lempeng yang aktif, full vulkano laut yang aktif gitu kan. Kalau Pasifik dan Nafsa itu di Amerika ya, terutama di Amerika Selatan. Kalau Filipina dan Indo-Australia kan juga jauh ya. Sebenarnya nggak ada hubungan kalau Filipina dan Indo-Australia. Indo-Australia itu hubungannya sama Indonesia, Thailand, kayak Laut Andaman itu. Kalau konvergensi itu kan dia pergerakan lempeng yang saling mendekat gitu kan. Jadi kan lempeng itu kan ini kan awalnya lurus lempeng. Misal kayak lurus, lurus, tapi kan lempeng itu kan juga elastis kan. Makanya dia bergerak terus kan. Dan biasanya lempeng samudra itu tuh lempengnya tuh lebih tipis daripada lempeng benua gitu. Ketika lempengnya itu tumbukan, tumbukan, tumbukan itu kan jadinya lempeng itu kan menunjam ke bawah ya. Kan jadinya bentuk kayak F gitu kan, kayak F gitu bentuknya. Jadi kan menunjam, menunjam, menunjam ke bawah gitu kan. Tapi terdapat ada celah jadinya terjadinya atau terbentuknya palung gitu. Jadi Palung Mariana tuh terbentuk karena adanya konvergensi antara lempeng benua Filipina dengan lempeng Samudra Pasifik gitu. Itu adalah terbentuknya Palung Mariana. Oke, aku scroll dari pertanyaan nomor 1 kalau mau ada yang ditanyain. Mungkin 5 menit lagi ya, kalau masih ada yang mau ditanyain.
Oke, kalau mau live nggak apa-apa, udah selesai kok. Ini kalau mau ada yang masih mau tanya, boleh tanya aja. Oke, wah, sama-sama juga. Oh ya, aku share ini dulu, coretan-coretanku. Iya kok, ini semuanya dalam bentuk PDF. Bentar ya, kurang satu lagi buat pembahasannya. Oke, ini lagi proses ya buat pembahasan untuk materi hari ini. Oke, udah ke-share semua kan? Itu udah PDF-nya udah aku kirim di chat ya, di kolom chat udah aku kirim. Atau bentar, ini udah to everyone kok, soal terus catatan litosfer, pedosfer, sama pembahasan udah semua atau kalian baru masuk? Ini udah ada, belum ada. Oh bisa. Ini ada yang udah masuk. Ini di chat bukan, ya scroll ke atas deh. Scroll ke atas sudah aku kirim. Bentar aku kirim. Tuh udah yang ngirimin lagi. Ya kasih juga semua. Ini kalau kalian nggak live dari grup sih harusnya kalian dapat sih PDF soalnya udah aku kirim to everyone. Iya, ada 4 file soal pembahasan litosfer sama pedosfer. Hmm, aku aku kuliah di UI. Udah dapat semua belum? Ini kalau ini biar teman-teman kalian lah ya yang ini. Kok belum pada dapet ya? Kalian udah dapet
Tadi udah belum tadi dapat apa belum sama sama pihak kerja edukasi? Aku jurusan ilmu ekonomi bukan geografi. Nanti kalian boleh minta temen kalian ya. Bukan, ekonomi aja, bukan ekonomi Islam. Ekonomi pembangunan. Terima kasih semua untuk hari ini yang udah datang. Bukan, aku kelas biasa aja. Semangat kalau yang mau ambil kelas inter. Jalur apa ya? Aku dulu jalur SNM aku. Tadi semuanya dalam bentuk PDF kok ininya buat buat ininya rata-rata nilai dulu aku sekitar 89, 90-an sih. Dulu aku angkatan 2018. HI bagus, tapi grade-nya juga tinggi. Dia mungkin sejajar kayak akuntansi kali kalau masuk HI. Oh, jalur ini ya, jalur SMS ya, jalur ini olimpiade. Alumni angkatanku 2017 satu doang sih. Teknik, teknik tergantung teknik apa dulu ya. Lihat aja prospek kerjanya gimana. Soalnya aku juga lalu matengin jurusan-jurusan lain sekarang ini. Boleh. Kamu masuk grup ini nggak? Masuk yang sosum itu. Di grup sosum ada nomor kok. Oke, mungkin hari ini cukup sekian ya. Terima kasih semuanya udah pada datang, udah nyempatin hadir sampai malam-malam. Tetap semangat buat belajar geografi. Semangat semua. Terima kasih buat hari ini. Aku izin live ya.